Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Fisika. Kali ini kita akan mengupas soal fisika. Ini adalah soal tryout kedokteran terpadu dari Bimbel Indonesia College yang lokasinya di Malang. Kita akan coba menyelesaikan soal ini. Agar lebih mudah, kita harus biasakan setiap kali membaca, kita langsung gambarkan poin penting yang kita peroleh. Gitu ya, sepakat ya? Oke, kita baca kalimat pertama. Dua buah benda dilempar ke atas. Langsung saja kita gambar. Permasalahannya itu ada dua buah benda, ini benda satu dan ini benda dua. Keduanya dilempar ke atas, berarti punya V0 yang arahnya ke atas. Kita lanjutkan. Bersamaan, dilemparnya bersamaan. Oke, berarti mereka mulainya bersamaan. Ketika bola pertama mencapai titik tertinggi, ini kita gambarkan. Ketika bola pertama mencapai titik tertinggi di sini, kita lanjutkan. Bola kedua kembali menyentuh tanah. Berarti bola kedua ini sudah mencapai titik tertinggi dan kembali ke tanah. Jika mereka berangkatnya bersamaan, maka posisi ini mereka tempuh dalam waktu yang sama. Misalkan saja bola satu ini ke puncak atau titik tertinggi dalam waktu T. Maka bola 2 ini sudah menempuh naik turun dalam waktu T. Jadi kita bisa simpulkan, untuk mencapai ke puncak atau titik tertinggi, bola 1 membutuhkan waktu T. Sedangkan bola 2 membutuhkan waktu setengah T ya, karena sudah dipakai. Oke, kita lanjutkan. Maka waktu bola pertama sampai di titik tertinggi, jika perbedaan ketinggian kedua bola 60 meter. Ini delta H maksimum antara bola 1 dan bola 2. Maka yang ditanyakan ini, waktu bola pertama mencapai titik tertinggi. Oke. Maka sebenarnya kita akan mencari tahu berapa T ini. Dengan tadi ada informasi yang kita peroleh bahwa selisih ketinggian mereka delta H adalah 60 meter. Nah, atau kan masalahnya sudah ada gambaran jelas, maka kita harus tinjau lagi konsep apa yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Konsep apa ya? Bendanya mengalami gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini merupakan salah satu gerak dari GLBB. Ini konsepnya. Maka kita harus tahu dulu GLBB. Ada 3 persamaan yang bisa kita jadikan model untuk GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Ya, masih ingat? Yang kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Lalu apakah persamaannya sama untuk gerak vertikal ke atas? Sedikit berbeda, tapi ada hubungannya kok. Kita coba lihat ya. Untuk gerak vertikal ke atas, bendanya di bawah, titik puncaknya di atas. Benda bergerak dengan V0-nya ke atas, jadi dia punya V0, tapi di puncak atau di ketinggian maksimum, VT-nya bernilai 0. Karena kita membahas
waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak, maka kita fokus saja dengan keadaan bola sampai di titik. Kita lanjutkan. Bendanya mengalami gerak diperlambat sebesar min G. IA-nya min G. Selama bergerak dari bawah ke atas, benda ini menempuh jarak S yang merupakan hamax. Keadaan ini kita gunakan sebagai dasar dalam menyusun persamaan di gerak vertikal ke atas. Nah, kita akan susun gitu ya persamaannya agar kita bisa merumuskan persamaan yang digunakan di gerak vertikal ke atas gitu. Dari ketiga persamaan itu, yang pertama di puncak VT-nya 0, ini 0 sama dengan V0-nya tetap, A-nya adalah min G kali T, maka GT sama dengan V0. Nah, itu persamaan pertama gerak lurus berubah beraturan untuk gerak vertikal ke atas. Yang kedua, S sama dengan V0T minus, nah, karena ada A minus G, tapi depannya ini ada setengah GT kuadrat. S-nya merupakan hamax sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Oke, kita dapat dua persamaan. Persamaan ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, A-nya adalah min G, 2 S. Karena VT-nya tadi sama dengan 0, ya, VT ini kan, karena VT tadi sama dengan 0 dan S ini sama dengan hamax, maka kita bisa memperoleh 2G hamax sama dengan V0 kuadrat dan hamaxnya sama dengan V0 kuadrat per 2G. Nah, tentunya ketiga persamaan ini sudah tidak asing kan ya. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa sebenarnya ketiga persamaan ini adalah turunan dari persamaan di GLBB dengan ciri-cirinya ini. Ini adalah ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Jadi kalau paham tidak perlu banyak hafalan gitu ya. Cuma tinggal kita konversi tiga persamaan di GLBB dengan ciri-ciri di gerak vertikal ke atas. Oke. Lalu kita akan mencari tahu nih mana yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita kembali ke kasusnya ya. Kalau kita lihat kembali di sini, posisi benda 2 awalnya di sini, puncaknya di sini. Ini adalah hamaxnya benda 2. Sedangkan benda 1 hamaxnya di sini. Ini adalah hamax 1. Maka sebenarnya kita juga akan membutuhkan persamaan matematika sederhana. Jika sobat fisika perhatikan di sini, kita akan mendapatkan persamaan matematika sederhana yang kita peroleh sejak SD, yaitu penjumlahan. Bahwa hamax 1 itu sama dengan hamax 2 ditambah 60. Nah, kelihatan bukan? Hamax 1 sama dengan hamax 2 ditambah 60. Matematika sederhana. Nah, cuma kalau ketemu soal fisika jadinya agak seru dikit lah gitu ya. Maka kita perlu tahu hamaxnya apa. Nah, masih ingat tiga persamaan tadi? Kita cari persamaan yang menggunakan hamax. Ada 2 ya, persamaan nomor 2 dan nomor 3. Ayo,
yang mana yang harus dipakai. Kalau kita perhatikan, kedua-duanya mungkin benar, bisa juga semuanya, hanya saja kita membutuhkan T ya, karena yang kita cari T. Maka sebaiknya kita gunakan persamaan di nomor 2. Persamaan di nomor 2 ini kita akan pinjam untuk menyelesaikan masalah kita. Kita masukkan persamaan ini ke dalam persamaan matematika sederhana, sehingga persamaan matematika ini tidak jadi sederhana lagi. Oke, kita masukkan V0 T1 min setengah G T1 kuadrat sama dengan V0 T2 min setengah G T2 kuadrat plus 60. Waktunya jelas berbeda, karena waktu di sini menunjukkan T yang diperlukan untuk mencapai Hmax. Nah, kita ingat tadi bahwa T1 adalah T dan T2 adalah setengah T. Kita bisa masukkan nih, T1 sama dengan T, T2 adalah setengah T. Nah, nanti kita akan memasukkannya juga ke dalam persamaan ini. Langkah berikutnya kita perhatikan apakah V0-nya ini sama. Jelas berbeda. Ya, karena menghasilkan ketinggian berbeda, maka ini akan membutuhkan V0 yang berbeda. Jadi kita anggap saja ini V01 dan ini adalah V02. V01 dan V02 ini kita tidak tahu. T1 dan T2 juga tidak tahu. Karena ada dua variabel yang tidak diketahui, maka kita harus menggunakan persamaan lain untuk menghilangkan variabel yang tidak diketahui tadi. Kita akan menghilangkan V0. Maka kita butuh persamaan yang ada V0. Kita kembali ke persamaan yang tadi. Ada persamaan 1 dan persamaan 3. Pakai yang mana ya? Yang 3? Jika kita menggunakan yang ketiga, kita belum tahu nilainya Hmax. Maka itu akan menghasilkan masalah baru. Sehingga kita akan menggunakan persamaan yang satu. GT sama dengan V0. Kita pinjam persamaan ini. Tentunya, kalau kita sesuaikan dengan permasalahan kita, V01 sama dengan GT1. Dan kita tadi tahu bahwa T1 sama dengan T. Sehingga kita peroleh V01 sama dengan GT. Sedangkan V02 sama dengan GT2. Tapi nilai T2-nya adalah setengah T. Sehingga V02 sama dengan setengah GT. Nah, persamaan ini juga kita akan masukkan, kita substitusikan ke dalam persamaan yang sudah kita. V01 kita dapatkan GT. Maka GT kali T min setengah G T kuadrat sama dengan V02 setengah GT
T2-nya adalah setengah T min setengah G kali setengah T dikuadratkan ditambah 60. Kita selesaikan. Ini GT kuadrat dikurangi setengah GT kuadrat, hasilnya setengah GT kuadrat. Sama dengan ini ada seperempat GT kuadrat min setengah dikali seperempat, ya, berarti hasilnya 1/8 GT kuadrat ditambah 60. Karena pecahan ya, jangan mau dipersulit dengan matematika. Kita kalikan 8 sehingga kita peroleh 4 GT kuadrat sama dengan 2 GT kuadrat min GT kuadrat ditambah 60. Nah, kita sekarang sudah melihat bahwa mulai nampak besaran-besaran yang sama. Kita pindah ruas mereka ke ruas sebelah kiri sehingga diperoleh 4 GT kuadrat min 2 GT kuadrat ditambah GT kuadrat sama dengan 60. Nah, tentunya ini penjumlahan dan pengurangan sederhana ya. Kalau bingung, ini kita buat kotak saja. Sehingga ada 4 kotak dikurangi 2 kotak ditambah 1 kotak. Hasilnya berapa kotak? Nah, gitu ya. Ada 4 dikurangi 2, 2 ditambah 1, hasilnya ada 3 kotak. Isi kotaknya adalah GT kuadrat sama dengan 60. Kita bisa menggunakan G-nya 10, jadi 30 T kuadrat sama dengan 4. Maaf, salah ya ini ya, ada yang salah rupanya, kita lupa. 60 ini belum kita kalikan 8 sehingga ini harusnya 480. Ini juga 480. 480 ya. Oke, maaf ya. Nah, oke. Nah, hampir saja kita tersesat. Nah, kita lanjutkan. Coret nolnya, maka kita mendapatkan bahwa T kuadrat itu sama dengan 48/3. T kuadrat sama dengan 16. Nah, angkanya cantik bukan? Kita bisa mengakarkannya sehingga akar dari 16 adalah 4. Satuannya adalah sekon. Kita lihat di pilihan ganda, 4 itu jawabannya E. Maka selesai sudah permasalahan kita nomor 1 ini dengan jawabannya E. Gitu ya. Oke. Itu adalah solusi dari permasalahan nomor 1. Oke, kita ingat ya, agak panjang karena saya ingin mengajak sobat fisika ini belajar untuk memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah, langkah pertama yang harus sobat fisika lakukan adalah mengimajinasikan, menggambarkan permasalahan itu. Ingat ya, menggambarkan dulu. Nah, kita gambarkan peristiwanya, konsepnya, fenomenanya. Yang kedua, tadi konsepnya GLBB, fenomenanya gerak vertikal ke atas. Baru kita hubungkan konsep-konsep itu adalah cara memecahkan permasalahan di fisika. Ya, oke, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, berlatih dan terus berlatih, karena soal-soal fisika itu akan terasa rumit jika kita tidak banyak berlatih. Semangat berjuang untuk semua sobat fisika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.